Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 September 2021 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini, 8 September, bersama seluruh gereja, kita rayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan diambil dari Injil Matius, bab 1, ayat 18 sampai dengan 23. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, tidak biasanya kita merayakan hari kelahiran para kudus. Sebaliknya kita merayakan hari mereka wafat, karena pada hari itulah mereka dilahirkan kembali ke dalam sukacita surgawi. Namun, kelahiran Bunda Maria, Bunda kita, merupakan suatu pengecualian. Memang dalam liturgi gereja ada 3 yang dirayakan kelahirannya: Santo Yohanes Pembaptis, Bunda Maria, dan tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, para sahabat, kita merayakan hari kelahiran Bunda Maria karena ia datang ke dunia dalam keadaan penuh rahmat dan karena ia adalah Bunda Yesus Kristus. Kita ikut merasakan sukacita seluruh gereja yang hari ini merayakan pesta kelahirannya, menghormati misteri kasih-Nya, kasih Allah yang melimpahkan rahmat-Nya bagi Bunda Maria. Dengan kelahirannya, sesungguhnya rencana keselamatan mulai terbentuk. Sejarah menceritakan bahwa kelahirannya setelah Santo Yohakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria, mempersembahkan Maria di bait Allah. Sumber kisah kelahiran perawan Maria yang terberkati ini adalah Proto Evangelium Yakobus, sebuah kitab apokrif yang ditulis sekitar tahun 1500 Masehi. Maria menjalani hidup sebagai gadis yang selalu berada di bait Allah dan menjaga hidupnya agar tetap suci, dan kemudian Allah
memilihnya sebagai perempuan yang melahirkan Yesus Kristus. Para sahabat, apa sih kira-kira makna dari kelahiran Bunda kita, Bunda Maria ini? Pertama-tama, kelahiran Maria adalah pangkal sukacita kita. Pada saat Bunda Maria dilahirkan, ibarat fajar menyingsing, hari keselamatan yang cemerlang sudah dekat dan sudah pasti bagi segenap umat manusia. Kita diundang untuk memandang Maria yang masih bayi, yang baru dilahirkan, dan belajar untuk menjadi kecil, untuk menjadi lemah. Belajar kerendahan hati dan kesederhanaan. Belajar kepatuhan dan kelembutan. Belajar ketaatan dan keheningan. Tuhan bekerja hanya melalui kesederhanaan dan kelemahan. Ia mengangkat orang miskin dari debu dan menuntun orang-orang kecil menempuh jalan-jalan kemuliaannya. Kerahiman Tuhan menyatakan diri hanya lewat kemiskinan dan kemalangan. Kekuatan Tuhan bekerja lewat kerendahan hati dan kepatuhan. Dan ini sungguh kita pelajari dari Bunda Maria yang hari ini kita peringati pesta kelahirannya. Kedua, kelahiran Bunda Maria juga merupakan sumber pengharapan. Penebusan yang dinantikan, dirindukan, dan diramalkan ratusan abad akhirnya menjadi sebuah hal yang nyata dalam sejarah umat manusia. Maria dilahirkan untuk melahirkan Yesus penyelamat kita. Dosa hampir dikalahkan, sementara seluruh ciptaan mempersiapkan diri untuk menyambut karunia pembaruan secara total. Lalu, makna yang ketiga kiranya kelahiran Maria adalah sumber penghiburan. Dan ini sungguh luar biasa. Maria dipersiapkan untuk menjadi Bunda Yesus, sekaligus juga Bunda seluruh umat manusia. Ini tentu memberikan penghiburan besar dalam masa-masa sulit yang dijalani oleh setiap manusia. Sebab kita mempunyai seorang Bunda yang tak bernoda, yang sungguh mengenal, sungguh memahami, siap menolong dan membela kita dalam situasi penderitaan-penderitaan kita. Di masa-masa sulit hidup kita, kita mengetahui dengan pasti bahwa Bunda Maria yang telah diserahkan Yesus kepada kita ada senantiasa di samping kita dan ikut merasakan penderitaan kita, ikut membantu kita dan meneguhkan kepercayaan dan senantiasa memberikan penghiburan di dalam banyak duka cita hidup kita. Nah, dengan kelahirannya, kehormatan besar yang diberikan Allah kepada Maria telah membuatnya menjadi mahkota ciptaan. Dalam dirinya kita mendapatkan sebuah contoh nyata, sebuah contoh yang sangat jelas dari apa yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Memang kehidupan Maria bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Namun Maria tetap setia kepada Allah dan terus merangkul panggilan Allah yang ada padanya. Sebagai seorang hamba Yahweh, dalam iman Maria menerima pesan dari malaikat Gabriel, juga kata-kata yang menakjubkan dari Simeon dan Hana. Maria ikut serta dalam penderitaan Yesus, mengalami sengsara penderitaan yang begitu keji. Maria mengalami segala duka cita yang itu tidak gampang untuk dicerna dan ditangkap oleh pikiran dan hati manusia. Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa Maria setiap saat berada dalam sebuah ziarah iman yang menyatukan dirinya dengan Kristus. Memang Maria senantiasa bersatu dengan Yesus dalam penderitaan Sang Putra ini. Santo Yohanes Paulus II juga mengatakan bahwa hal ini bukan sekedar
masalah sejarah kehidupan Maria, mengenai perjalanan iman pribadinya dan peranan khususnya dalam misteri penyelamatan, melainkan juga merupakan masalah seluruh umat manusia. Artinya seluruh umat manusia juga ambil bagian dalam sengsara dan penderitaan Tuhan, dan setiap manusia bisa belajar menimba inspirasi dari iman dan kesetiaan Maria yang luar biasa itu. Peranan Maria dalam rencana keselamatan Allah memang sangat istimewa. Namun demikian, kita percaya juga bahwa masing-masing dari kita juga dipanggil untuk memainkan peranan kita dalam kerajaan kasih Tuhan. Santo Agustinus mengatakan bahwa Allah mengasihi kita masing-masing seakan-akan hanya ada satu orang saja yang Dia kasihi. Maka kita tidak boleh memandang diri kita sebagai orang yang tidak berarti, yang kebetulan saja ada dalam antrian orang-orang yang memerlukan penebusan dari Allah. Kita semua telah dipilih oleh Kristus untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya dan untuk memanifestasikan karakter Allah kepada orang-orang lain di dunia ini. Kita masing-masing dipanggil untuk membawa Kristus ke tengah-tengah dunia dengan satu cara yang orang lain tidak mampu melakukannya. Maka masing-masing dari kita itu unik. Kita masing-masing dipanggil untuk membawa Kristus dengan cara kita. Nah, bagaimana kita dapat memenuhi panggilan kita ini? Nah, dengan melihat kepada Maria, model kita ini, Pater Raniero Cantalamessa OMKAP ya, pernah menulis demikian. Maria adalah untuk mengingatkan kita bahwa pada awal relasi apa saja antara kita dan Allah terdapat rahmat. Maria membuka dirinya bagi rahmat ilahi pada waktu Dia menyerahkan dirinya kepada rencana Allah. Karena itu setiap hari Dia mengatakan ya kepada Allah, tidak bersandarkan pada kekuatannya sendiri, melainkan bersandarkan pada rahmat yang dilimpahkan Allah kepadanya sejak awal hidupnya. Para saudara dan sahabat yang terkasih, tanggapan seperti inilah yang kiranya diinginkan Allah dari diri kita masing-masing. Allah telah memanggil kita semua untuk menumbuh kembangkan kerajaan-Nya kepada kita masing-masing secara unik. Dan Ia telah melimpahkan rahmat ke dalam diri kita masing-masing agar mampu memenuhi panggilan ini. Maka pertanyaannya sekarang, apakah kita dapat mengikuti contoh yang telah diberikan Bunda kita, Bunda Maria, yaitu mendengarkan dalam keheningan pada waktu Dia membentangkan rencananya? Untuk itu, kita harus memohon anugerah rahmat Allah sendiri, agar Roh Kudus melimpahkan rahmat-Nya, supaya kita dapat mengatakan ya sebagaimana Bunda Maria, dengan penuh percaya diri dan dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah kami hati seperti Bundamu Bunda Maria yang begitu indah, begitu murni dan tak bernoda. Hati yang penuh dengan cinta kasih dan kerendahan, supaya kami dapat menerima Yesus di dalam roti kehidupan dan mencintainya, seperti Maria mencintainya dan melayaninya di dalam setiap orang, terutama mereka yang miskin, sedih, dan berbeban, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 September 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.